Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Bagaimana ini mungkin? Liu Jingning tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ketika Jiang Hongyan mengalami kesengsaraan guntur untuk pertama kalinya, Suke mencoba semua yang dia bisa untuk menahan kekuatan pedang emas, tetapi sebagian besar waktu dia melarikan diri darinya. Saat itu, dia memang melawannya dengan seluruh tubuhnya dan tulangnya patah semua dan dia hampir mati. Tapi kali ini, bahkan jika dia hanya berada di level tertinggi dari tahap transformasi bayi, dia berhasil melawan pedang emas dengan tinjunya yang berisi konotasi Tao yang luar biasa. Yang terpenting, Suke tidak terluka sama sekali. Latihan tinjunya benar-benar brilian. Saya belum pernah melihat konotasi Tao seperti ini sebelumnya. Liu Jingning bergumam. Bang! Sesuatu meledak di udara. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Awan petir yang bergejolak dirobek tanpa ampun oleh energi, dan tiba-tiba 9 pedang emas besar muncul. Tak lama kemudian, 28 lagi menyusul, dan menit berikutnya, 64 lagi muncul, dan tak lama kemudian 128 lagi menyusul. Ini semua terjadi hanya dalam beberapa detik. Melihat ini, Liu Jingning sangat terkejut hingga wajahnya menjadi bingung. 3 kali kesengsaraan surgawi, 6 kali kesengsaraan surgawi, dan sekarang 4 kali 1. Bagaimana ini bisa keluar bersama-sama? Besar, aku sudah lama menunggu momen ini. Suke tertawa terbahak-bahak dan menjadi sangat bersemangat saat melihat pedang emas yang menggunung. Semua pedang emas jatuh bersama ke dalam apa yang tampak seperti piramida terbalik. Saat mereka jatuh, kehampaan di sekitarnya terkoyak, dan dunia luar dapat dilihat dari waktu ke waktu. Kriki, Suke, jangan teriak Liu Jingning. Suke pernah berada dalam situasi ini sebelumnya. Pada saat itu, dia berhasil melarikan diri dengan bantuan Divine Tracking Emblem. Namun kali ini, ada lebih dari 200 pedang emas. Kesengsaraan surgawi kali ini sepertinya bukan kesengsaraan bagi seorang kultivator tahap transformasi bayi, tetapi satu untuk seorang kultivator tahap sintesis bentuk. Liu Jingning berpikir bahkan kultivator dari tahap sintesis bentuk atau tahap pelatihan Void akan dihancurkan hanya dalam beberapa detik ketika menghadapi begitu banyak pedang emas. Meskipun Suke berhasil menghancurkan satu pedang emas besar, sekarang tinjunya sepertinya tidak berfungsi lagi. Antri kecil, tenang, kamu bisa melakukan ini, teriak Liu Jingning. Tepat pada saat ini, sekeliling Suke dipenuhi dengan energi surgawi yang tak terbatas. Liu Jingning ingin berjalan maju untuk menghentikan Suke, tetapi begitu dia melangkah maju, dia ketakutan oleh energinya dan wajahnya menjadi pucat. Dia menyadari bahwa jika dia mengambil satu langkah lagi, dia akan hancur berkeping-keping oleh energi. Jangan mendekatiku, Suke berbalik dan berteriak, sudah terlambat. Mendengar ini, Liu Jingning menjadi sangat frustrasi dan sedih. Dia pikir Suke bisa membuat legenda lain kali ini, tetapi ketika dia melihat wajahnya, dia menyadari bahwa dia tidak akan bertahan kali ini. Bahkan seorang kultivator tahap sintesis bentuk tidak akan selamat dari ini. Belum lagi dia, seorang kultivator tahap transformasi bayi. Dia hanyalah seorang pemuda. Mengapa surga ingin menghukumnya seperti ini? Tidak, tidak, tidak. Kek kecil, aku tidak akan pernah membiarkanmu mati di sini. Liu Jingning menggigit bibirnya dan mulai berlatih mantra. Menit berikutnya, cahaya ungu muncul di tangannya. Jangan mendekatiku, Suke berteriak dan tersenyum dengan tampan pada Liu Jingning, jangan mendekatiku. Silahkan, yang saya inginkan adalah melihat Anda untuk terakhir kalinya. Tidak, Liu Jingning sangat sedih hingga seluruh tubuhnya layu. Dia menggelengkan kepalanya dan berusaha keras untuk menghentikan air matanya. Jangan menangis, kamu tidak terlihat cantik jika kamu menangis. Suke tersenyum, berjanjilah padaku, setelah aku mati, bawa abuku kemanapun kamu pergi. Saat kau dalam bahaya, taburkan sedikit abuku, dan aku akan melindungimu. Bahkan sebelum dia menyelesaikan kata-kata ini, pedang emas jatuh menimpanya. Cahayanya sangat terang sehingga Liu Jingning tidak bisa lagi melihat Suke dengan jelas. Liu Jingning menggelengkan kepalanya dan berteriak, Suke, kamu tidak bisa meninggalkanku seperti ini. Apakah kamu mendengarku? Apakah Anda tidak memiliki lambang pelacakan ilahi? Gunakan. Liu Jingning hampir menangis. Perawan suci dari fraksi Utopia, yang disebut iblis oleh orang lain, tidak pernah menangis sebelumnya atau begitu peduli pada seorang pria. Melihat Suke seperti ini, hatinya sangat sakit seolah ada yang memotongnya dengan pisau. Dia berada dalam kesedihan yang mendalam. Tidak,
aku tidak akan lari kali ini. Ini adalah pilihan saya, dan saya tidak akan pernah menyesalinya. Seperti yang dikatakan konotasi Tao saya, seluruh dunia seharusnya tidak bertentangan dengan saya, semua makhluk hidup di dunia seharusnya tidak mendurhakai saya, semua umat Buddha yang berani menghalangi jalanku harus dibunuh. Jika saya melarikan diri, saya akan merusak konotasi Tao saya sendiri, dan saya tidak perlu memilikinya dan tongkat besi. Katakan apa yang harus saya tangani jika saya melarikan diri? Suara Suke begitu keras hingga bergema di udara. Mendengar ini, Liu Jingning tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Seluruh dunia seharusnya tidak menentangnya, tidak heran konotasi Taonya begitu kuat, pantas saja kesengsaraan surgawi kali ini begitu kuat. Meski begitu, aku tidak bisa membiarkan dia mati di sini. Liu Jingning mengatupkan giginya dan berjalan perlahan dengan rasa sakit yang luar biasa. Dia hanya mengambil satu langkah, dan dia telah menghabiskan seluruh energinya, dan dia tidak bisa lagi mengambil satu langkah lagi. Kek kecil, kamu tidak bisa mati. Jika seluruh dunia menentangmu, aku akan selalu mematuhimu. Jika semua makhluk hidup tidak dapat memahami Anda, saya akan selalu menjadi orang yang berbicara untuk Anda. Jika Buddhis menghalangi jalanmu, aku akan berdiri tepat di belakangmu. Satu-satunya hal yang aku inginkan sebagai imbalan adalah kamu masih hidup. Suara Liu Jingning bergetar, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan sangat peduli dengan kehidupan Suke. Dia telah tinggal di sisinya selama 2 tahun terakhir dan mengawasinya semakin kuat. Dia sangat yakin bahwa pemuda ini akan mengguncang dunia. Namun, dia tidak pernah mengira surga akan sekejam ini untuk mengambil nyawanya. Betulkah? Liu Jingning mendengar suara Suke. Dia terkejut dan mengangguk. Besar, aku tidak akan mati. Menit berikutnya, Suke melompat. Dia melambaikan tangan kanannya secepat kilat. Tiba-tiba, 7 bayangan muncul di udara, dan mereka semua mengayunkan tangan kanan mereka pada saat bersamaan. Faktanya, bayangan itu bukanlah doppelganger Suke, dan penampilan mereka hanya karena kecepatan cepat Suke melambaikan tinjunya. Ding, tuan rumah telah berhasil mengaktifkan King of Top Acting Fish dengan mengonsumsi 7.000 Acting Top Points. Bang! Kekosongan runtuh. Raja tinju tangguh dengan 7 warna. Suke berteriak keras. Tiba-tiba, 7 tinju besar dengan warna berbeda muncul di kehampaan yang runtuh. Konotasi Tao Suke mengelilingi tinju. Tiba-tiba, 7 kepalan mulai menuju ke arah 200 pedang emas yang mendekat. Bang, bang, bang. Pedang emas hancur berkeping-keping satu demi satu. Energi yang meletus menciptakan gelombang energi ganas yang bahkan lebih kuat daripada gelombang di laut yang mengalir ke atas. Pegunungan dan sungai di sekitarnya mulai berguncang dan bumi juga mulai bergetar. Liu Jingning terkena gelombang energi dan terlempar mundur lebih dari 10 langkah. Dia mencoba semua yang dia bisa untuk berdiri diam sesudahnya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan Suke berdiri di depannya, tersenyum. Melihat, saya masih hidup. Kita semua tahu bahwa menepati janji adalah salah satu kebajikan kita. Saya harap Anda dapat mengikuti kata-kata Anda. Mulai hari ini, kamu tidak boleh tidak mematuhiku dan berbicara untukku. Ledakan. Seluruh langit ditutupi dengan kilatan petir keemasan dan busur cahaya yang terjalin seolah-olah hujan emas sedang turun. Suke berdiri di sana dengan senyum tenang. Jubahnya melayang tertiup angin seolah-olah dia adalah makhluk surgawi yang tak terkalahkan yang tidak akan pernah bisa dibunuh. Adik perempuan, saya harap. Petik 2. Liu Jingning sadar ketika Suke mengucapkan kata-kata ini. Dia tidak pernah menyangka kesengsaraan surgawi yang fatal itu akan dengan mudah dikalahkan oleh Suke dengan cara yang begitu sederhana. Saat dia mengayunkan tinjunya, seluruh dunia tampak terkejut. Dia tak terkalahkan, bertarung seolah-olah dia menghadapi surga dan takdirnya. Semua rintangan di depannya bisa dihancurkan oleh tinjunya. Dia tak terbendung. Seni sihir macam apa itu? Mengapa dia tidak menggunakannya sebelumnya? Mungkinkah itu pencapaian terbesarnya selama 2 tahun terakhir? Dia berhasil mempelajari seni sulap yang begitu hebat dalam 2 tahun. Bagaimana bisa ada jenius seperti itu di dunia ini? Liu Jingning tidak dapat menemukan kata-kata untuk mengungkapkan ketakutannya. Juga, dia menyadari bahwa dia telah benar-benar dibodohi. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Sejak awal, Suke cukup aman, tetapi dia berpura-pura akan mati dan membuatnya menjadi emosional. Liu Jingning sangat marah dan mendengus, bocah cilik, kamu bisa melupakan apapun yang kamu harapkan. Suke, yang tidak menyukai jawabannya, buru-buru berkata, adik perempuan, kamu tidak bisa makan kata-katamu. HMPH, kata-kata apa yang saya makan?
Liu Jingning berpura-pura tidak tahu apa-apa dan memalingkan wajahnya untuk menghindari mata Suke. Namun, dia gagal menyembunyikan rona merahnya. Suke menyeringai, "Kamu bilang kamu akan mengikuti keinginanku?" "Saya tidak pernah mengatakan itu." Liu Jingning membantah tanpa malu-malu. Dia terdengar tenang, seolah-olah dia benar-benar tidak mengatakan itu. Mata Suke membelalak. "Kamu melakukannya?" Liu Jingning menyeringai seperti bunga mekar. "Kecuali kamu bisa membuktikannya, aku tidak mengatakan itu." "Kamu luar biasa, adik perempuan. Saya tidak berharap Anda berbohong tanpa malu-malu." Seperti kata pepatah, Jingning cantik dan tajam, dia juga pintar dan liar. Suke selesai bertingkah malu. Namun, di dalam hatinya, Suke cukup senang. Baru saja dia berencana untuk menyerang ketika kesengsaraan surgawi menimpa penghalang. Oleh karena itu, dia menggoda Liu Jingning dengan berpura-pura akan mati dalam waktu tunggu yang singkat. Setelah itu, dia menghancurkan kesengsaraan surgawi dengan Raja Tinju Tangguh dengan 7 warna secara langsung. Seni yang diciptakannya ini telah melampaui seni sihir biasa yang bisa dia kuasai di panggungnya. The King of Tough Acting Fish mengandung kekuatan luar biasa dari konotasi taonya. Dia tidak bisa menggunakan seni sihir ini hanya dengan kekuatan inti sejati. Jika Suke memutuskan untuk memainkan seni sihir ini, dia akan membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan konotasi taonya. Dan dia hanya bisa menggunakan seni sihir ini ketika dia memasuki status pemahaman Tao. Namun, dengan bantuan sistem, Suke dapat menghilangkan proses yang memakan waktu ini secara langsung. Harga yang harus dia bayar hanyalah Acting Tough Points. Harga terendah yang ditawarkan oleh sistem adalah 1000 Acting Tough Points untuk 1 pukulan, 2000 Acting Tough Points untuk 2 pukulan. Juga, dia bisa membeli 1 pukulan dengan 2000, 5000 atau bahkan 10.000 Acting Tough Points. Kekuatan pukulan ini akan jauh lebih tinggi daripada pukulan yang hanya menghabiskan 1000 Acting Tough Points. Misalnya, pukulan yang dibeli dengan 2000 Acting Tough Points jelas lebih kuat daripada 2 pukulan yang harga unitnya adalah 1000 Acting Tough Points, 2 lebih besar dari 1+1. Tapi kombinasi ini cukup praktis. Misalnya, di depan kesengsaraan surgawi yang besar, jika dia menggunakan pukulan yang dibeli dengan 7000 poin bertindak tangguh, kekuatannya akan cukup tetapi jangkauan serangannya terlalu kecil. Masalahnya bisa diselesaikan dengan sempurna dengan 7 pukulan yang dibeli masing-masing dengan 1000 Acting Tough Points. Selain itu, ketika dia melemparkan 7 pukulan secara berurutan, warna setiap pukulan juga akan berubah, putih, merah muda, merah, biru dan hijau, yang benar-benar membentuk Raja Tinju bertindak tangguh dengan 7 warna. Dengan cara ini, dia melewati 69 kesengsaraan surgawi dan berhasil mencapai tahap pelatihan Void. Dia memperoleh tas hadiah pertumbuhan besar dan juga berhasil memenangkan hati Liu Jingning. Namun, yang mengejutkan Suke, di bawah serangan bersama Raja Tinju bertindak keras dan kesengsaraan surgawi, penghalang di luar gunung masih ada. Meski jauh lebih gelap dari sebelumnya, Suke masih belum bisa memasuki gunung. Sekarang kita punya masalah, bahkan kesengsaraan surgawi tidak dapat menghancurkannya. Senyum Suke telah menghilang. Wajahnya penuh dengan ekspresi cemas. Liu Jingning, yang tidak peduli dengan tipuan Suke barusan, melangkah perlahan dan menghiburnya, "Jangan khawatir. Karena peri Zixia telah tinggal di gunung ini selama bertahun-tahun, kurasa kekuatannya pasti luar biasa. Bahkan tanah misteri ditutup, gadis kecil yang ingin kamu bawa akan aman." "Tidak, aku tidak bisa meninggalkannya di sini." Suke segera menggelengkan kepalanya. Setelah tanah misteri ditutup, itu akan dibuka kembali 100 tahun kemudian. Jika dia tahu Xiao Rou akan terjebak di area ini selama 100 tahun, dia tidak akan menghidupkannya kembali di sini sejak awal. Lagi pula, dia pasti bisa menemukan tempat di mana spiritual ki seintensif yang ada di perkebunan ramuan ini dalam 100 tahun. Ledakan. Tepat pada saat ini, ledakan besar datang dari gunung secara tiba-tiba. Suke dan Liu Jingning, yang terpana oleh Big Bang, menoleh ke gunung itu. Meskipun mereka tidak dapat melihat apa-apa, Big Bang ini sangat familiar bagi mereka. Ketika mereka tiba di gunung ini untuk pertama kalinya, mereka juga mendengar dentuman besar ini. Saat itu, Duan Jiude mengatakan ada sesuatu yang mekar dan menghasilkan buah, jadi dia memutuskan untuk mematahkan mantra pembatas itu dengan penuh semangat. Suke memasuki gunung dari bagian belakang gunung. Kemudian, dia bertemu biarawati Tao yang cantik itu, yang hampir membunuhnya. Sekarang Big Bang datang lagi. Suke menyalakan matanya dan segera mengirim pesan, "Gadis peri, bisakah kamu mendengarku? Saya di sini untuk membawa teman saya pergi. Maukah Anda mengirimnya keluar atau membiarkan saya masuk?" "HMPH."
Tiba-tiba, suara dingin muncul di benak Suke, yang hampir membekukan pikirannya. Sungguh pria yang tak tahu malu. Kaulah yang baru saja menyerang mantra pembatasku, kan? Suara familiar biarawati tahu masuk lagi. Suke segera menjawab karena dia tidak punya waktu untuk menyebut orang lain, tepat. Itu aku, tanah misteri akan segera ditutup. Anda tidak membalas saya ketika saya menelepon Anda tadi, jadi saya mencoba membangunkan Anda dengan ide buruk ini. HMPH, saya kira Anda mencoba untuk mematahkan mantra pembatas saya dengan kekuatan kesengsaraan surgawi, bukan? Jika aku tidak bangun tepat waktu, mantra ini akan dihancurkan olehmu. Kamu salah tentang aku, gadis peri? Aku bukan pria seperti itu. Tuhan adalah saksiku. Suke berteriak dengan sedih. Dia sangat pandai berbohong tanpa malu-malu. Rupanya, peri Zixia tidak percaya dengan apa yang dia katakan, jadi dia mendengus, sepertinya kamu juga punya banyak rahasia. Anda bahkan berhasil mencapai tahap pelatihan Void dalam 2 tahun. Anda bisa dianggap jenius bahkan di zaman kita. Apa maksudmu di waktumu, gadis peri? Saya tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Anda. Tolong kembalikan Xiao Rou kepadaku. Apakah kamu yakin ingin aku mengirimnya keluar sekarang? Peri Zixia bertanya dengan rasa ingin tahu dan untaian kontemplasi terkandung dalam kata-katanya. Mendengar kata-katanya, Suke mengerutkan kening dan langsung curiga. Apakah ada yang salah untuk mengirimnya keluar sekarang? Suke bingung dan tidak mengerti apa maksud Zixia Fairy sebenarnya. Kamu akan segera pergi, dan kamu akan membayar harga karena hampir menghancurkan privasiku di masa depan. Suara Zixia Fairy bergema di udara. Suke agak tidak senang ketika mendengar ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Alasan aku ingin meninggalkan Xiao Rou di kebun obatmu adalah karena aku percaya padamu. Bisakah saya menganggap bahwa Anda tidak ingin membebaskan Xiao Rou? Peri Zixia tidak menjawab. Suke menjadi sedikit cemas. Dia tahu Peri Zixia adalah Tuan Duan Jiude, dan dia telah diberitahu bahwa dia adalah sosok yang sangat baik. Dia tidak pernah berpikir dia akan melakukan sesuatu yang buruk. Namun, dia juga tidak pernah mengira dia tidak akan membebaskan Xiao Rou. Silahkan, jika kau marah padaku, hukumlah aku. Tolong jangan bersikap keras pada Xiao Rou, dia masih gadis muda. Kata Suke memohon. Peri Zixia kembali tidak menjawab. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Wajah Suke langsung menjadi suram. Tidak, saya tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dia harus membebaskan Xiao Rou. Yah, aku akan tinggal di sini sampai dia bersedia membebaskan Xiao Rou. Kamu benar-benar tidak akan membebaskan Xiao Rou? Bagus, aku mengagumi keberanianmu. Tunggu aku. Kamu tunggu aku di sini. Anda. Peri Zixia masih diam. Suke mencibir dan kemudian dia mengeluarkan speaker besar dari pasar sistemnya dan meletakkannya tepat di kaki gunung. Kemudian dia mengeluarkan mikrofon dan menatap gunung. Kek kecil, apa yang kamu lakukan? Liu Jingning sedikit terkejut. Dia telah berdiri di samping Suke selama ini, tetapi dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi antara Suke dan Peri Zixia. Suke tidak menjelaskan dan menekan tombol on. Tiba-tiba, musik keras menggelegar. Suke mulai bernyanyi. Sekte perkasa di benua selatan sudah hancur. Sekte terbesar di benua selatan sudah hancur. Peri Zixia, si bajingan, tidak tahu apa-apa selain makan, minum, seks, dan judi. Dia meminjam puluhan miliar dan berhutang banyak. Dan, yang terburuk, dia melarikan diri dengan Xiao Rou saya. Saya benar-benar terpojok dan sudah lari keluar dari jalan saya. Sekarang, siapapun yang bisa membantuku mengeluarkan Xiao Rou akan menerima pohon suci hidup sebagai hadiah. Pohon suci yang hidup sekarang akan gratis. Saya akan memberikannya kepada siapa saja yang melanggar batasan. Peri Zixia, kamu sangat tidak tahu malu. Saya telah bekerja sangat keras untuk Anda selama lebih dari setengah tahun. Anda. Mendengar ini, Liu Jingning tercengang. Dia tidak bisa mempercayai kata-kata yang didengar telinganya. Begitu juga Peri Zixia. Menit berikutnya, kekuatan luar biasa muncul. Bang! Kekuatan itu mengenai Suke. Dia segera memanggil tubuh Tao untuk menahan kekuatan. Pada saat yang sama, dia meraih mikrofon dan terus bernyanyi. Aku telah bekerja sangat keras untukmu selama lebih dari setengah tahun. Anda masih ingin membunuh saya. Petik 2. Diam. Peri Zixia tidak bisa lagi menahan amarahnya dan berteriak keras. Dia berteriak sangat keras sehingga seluruh gunung mulai bergetar. Untuk pertama kalinya, Liu Jingning mendengar suaranya, dan dia terkejut karenanya. Lagi pula, Peri Zixia adalah sosok legendaris, seseorang yang hidup di zaman yang sangat jauh darinya.
Dengan kata lain, peri Zixia telah lahir bahkan sebelum fraksi Utopia didirikan. Suke menatap gunung dan berkata dengan suara rendah, "Bebaskan Xiao Rou." Dia tidak peduli jika dia membuat marah peri Zixia, dia hanya peduli pada Xiao Rou. Zixia Fairy berkata dengan marah, "Memalukan kamu. 2 tahun lalu, ketika saya masih berkultivasi dalam pengasingan, saya sudah tahu apa yang telah Anda lakukan. Tapi sekarang, kamu masih sangat terburu nafsu. Aku bersumpah saat aku keluar, aku akan membunuhmu." Mendengar ini, Suke agak takut. Faktanya, 2 tahun lalu, dia melakukan pelecehan seksual terhadap peri Zixia ketika dia sedang berkultivasi. Dia tidak pernah menyadari bahwa peri Zixia mengetahuinya selama ini, yang memang memalukan. "Yah, aku pikir kamu salah paham denganku. Saya pikir Anda sudah mati pada waktu itu, jadi saya mencoba menyelamatkan hidup Anda. Kau tahu, aku menyentuh dadamu untuk menyelamatkanmu. Itu namanya CPR." Suke menjelaskan. "Ngomong-ngomong, jika kamu marah padaku, kamu harus melampiaskannya padaku, bukan Xiao Rou." Mendengar ini, peri Zixia mencibir. "Saya harus mengatakan bahwa cara Anda menghidupkan kembali seseorang memang brilian dan unik. Anda dengan mudah menghidupkan kembali seorang gadis dengan 5 Genesis Herb dan Living Holy Water. Tetapi kerugian dari melakukan itu adalah seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama. Xiao Rou masih membangun kembali tubuhnya. Jika kamu membawanya pergi sekarang, dia akan tetap mati." "Apa? Dia masih belum sepenuhnya hidup?" Suke terkejut. Dia buru-buru memanggil sistem dan memeriksa waktu. Dikatakan bahwa itu akan memakan waktu total 2 tahun dan 3 hari. Selama 2 tahun terakhir, Suke telah berkultivasi dan tidak menghitung waktu. Menurut sistem, ada 5 hari lagi. "Omong kosong, saya salah." Suke tiba-tiba menjadi sangat kesal dan merasa sedikit malu. "Begitu ya, dia ingin membantunya, bukan menyakitinya. Aku benar-benar malu pada diriku sendiri. Itu semua karena periode waktu kebangkitan Xiao Rou dan kultivasi saya terlalu dekat. Itu sebabnya saya lupa menghitung hari dan membodohi diri sendiri. Tempat ini akan ditutup dalam 3 hari, dan aku tidak bisa membawa Xiao Rou pergi sekarang. Apakah ini berarti saya harus menunggu 1 abad lagi? Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan menghidupkannya kembali dengan tergesa-gesa. Setidaknya aku akan menunggu sampai aku keluar dari sini dan menemukan tempat yang bagus. Jika saya benar, Xiao Rou akan membutuhkan beberapa hari lagi, dan beberapa hari terakhir sangat penting baginya. Dia tidak bisa diganggu. Saya harap Anda bisa bersabar." Nada Zixia Fairy menjadi sedikit lebih lembut, kalau Suke ingin melakukan sesuatu yang ekstrim. Dia memang wanita yang berintegritas, seperti yang dikatakan Duan Jiude. Saya telah mempermalukannya di depan umum, dan dia tidak membalas dendam. Sebaliknya, dia menekan amarahnya demi Xiao Rou. "Maaf telah salah paham denganmu. Untuk mengungkapkan permintaan maaf saya ingin menyanyikan sebuah lagu untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah," kata Suke, sambil mengambil mikrofonnya. "Diam, saya tidak membutuhkan Anda untuk melakukan itu. Anda benar, Anda harus bertanggung jawab atas apa yang telah Anda lakukan." "Saya tidak akan pernah menyakiti seorang gadis lugu," jawab peri Zixia, berharap untuk menghindari lebih banyak musik Suke. "Bagus, kalau begitu datang saja padaku. Saya terbuat dari hal-hal yang sulit." Suke tersenyum. Peri Zixia mengirim pesan suara. "Yah, kupikir kamu tidak akan mau mengakui bahwa kamu salah. Aku akan segera keluar dari sini. Aku berjanji akan membawa Xiao Rou bersamaku. Saat aku melihatmu lagi, aku bersumpah akan mengambil nyawamu." Mendengar ini, Suke berkata, "Jika kamu membawa Xiao Rou keluar dari sini, aku akan melakukan apa saja untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Semua orang tahu bahwa saya adalah pria pemberani, sopan, dan tangguh yang tidak takut mati." Novel akan diperbarui terlebih dahulu di FREEBN, Vel.com. Kembalilah dan lanjutkan membaca besok, semuanya.